Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai kuliah pada materi ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Agar dalam kita mengikuti perkuliahan ini kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, Mbak minta tolong pintunya ditutup, Mbak. Ya. Ditutup, Mbak. Ya. Oke, kita mulai. Sekarang kita akan membahas terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia atau KUP. Nah, jadi ini apa ya? Sekilas terkait dengan apa ya istilahnya apa? Bagaimana atau sebenarnya ketentuannya? Bagaimana pelaksanaan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti itu. Sebenarnya kalau KUP sendiri itu kita butuh waktu itu kurang lebih 4 minggu untuk menyelesaikan seharusnya. Ya, seharusnya itu 4 minggu. Tapi karena kita itu hanya diberi waktu cuma 1 minggu kurang lebih gitu ya untuk bahas ini, maka hal-hal yang mungkin penting akan saya sampaikan. Begitu ya. Yang penting itu akan saya sampaikan seperti itu. Nah, selain itu juga teman-teman juga saya harapkan juga lebih aktif lagi sekali lagi karena tidak hanya dari penjelasan dari saya saja, bisa Anda membaca buku, undang-undang ataupun eh, podcast juga teman-teman lihat. Jadi biar teman-teman sudah ada gambaran sebelum sebelum perkuliahan dimulai itu teman-teman sudah ada gambaran ya kira-kira itu perkuliahannya seperti apa nantinya isinya apa, kemudian ada yang belum paham itu bisa ditanyakan di sini begitu. Jadi waktu yang mungkin terbatas ini itu kita bisa manfaatkan benar-benar gitu ya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu akan saya jelaskan terkait dengan ketentuan data cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu adalah dasar hukum, penting sekali ini. Kenapa kok saya ngomong dasar hukum? Sekali lagi namanya pajak itu ini bukan Pak Nuko yang ngomong gitu ya, bukan penjelasan Pak Nuko yang ngomong, tapi saya itu ngambil dari undang-undang, kemudian undang-undang kan banyak tuh penjelasannya. Kemudian saya menyederhanakan, kemudian saya mencoba untuk menyampaikan ke teman-teman seperti itu. Jadi syukur-syukur sekali lagi teman-teman baca undang-undangnya sendiri itu lebih bagus malah ya. Jadi karena memang pajak itu tidak lepas dari apa yang dikatakan sebagai undang-undang perpajakan seperti itu. Nah, untuk undang-undangnya sendiri sebenarnya itu awalnya untuk apa? Dasar hukum terkait dengan tentang umum dan tata cara perpajakan itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, yaitu terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terus kemudian diamandemen, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994, itu ada perubahan karena di sana ya. Kemudian diubah lagi yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Kemudian diubah lagi, ini undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. Ini yang terbaru, undang-undang terbaru terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Jadi penjelasan inilah atau teman-teman kalau ingin memahami begitu ya terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan Indonesia itu seperti apa. Di dalamnya ini sebenarnya mulai dari istilah-istilah awal itu seperti apa, terus kemudian itu yang istilahnya alurnya seperti apa, terus kemudian siapa saja subjek pajaknya, objek pajaknya, kemudian sanksinya seperti apa, itu dijelaskan semuanya di situ. Ya, jelaskan semuanya di situ. Oke, itu beberapa penjelasan terkait dengan dasar hukum. Jadi dasar hukum sekali lagi ini adalah beberapa dasar yang akan kita jelaskan di sini. Ada beberapa materi-materi yang saya sampaikan dari undang-undang tersebut.
Nah, ini ada beberapa istilah-istilah sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi kita ada beberapa istilah-istilah ini karena awal begitu. Nah, istilah-istilah ini itu yang saya pakai terkait dengan perpajakan. Jadi mungkin nanti itu akan sering muncul ya. Jadi ketika perpajakan saya ketika saya menjelaskan begitu ya, itu ada beberapa yang muncul terkait dengan beberapa istilah-istilah ini. Jadi Anda itu dari awal sudah tahu begitu ya. Jadi awal ini Anda sudah tahu terkait dengan beberapa istilah-istilah yang ada dalam perpajakan itu. Yang pertama adalah wajib pajak. Ya, kalau saya ngomong wajib pajak, berarti itu ada dua, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, WPOP dan WP badan. Tapi kalau saya ngomong wajib pajak OP, berarti wajib pajak orang pribadi saja. Tapi kalau saya ngomong wajib pajak badan, berarti itu adalah badan. Jadi artinya apa? Artinya memang kalau saya ngomong wajib pajak itu ada dua-duanya. Nah, yang dikatakan sebagai wajib pajak itu apa? Yang dikatakan sebagai wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan, baik itu pribadi maupun badan seperti itu, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi artinya kalau dia sudah dikukuhkan sebagai seorang wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan, maka dia wajib ya melaksanakan semua hak dan kewajiban perpajakan. Nah, perlu saya jelaskan juga, seorang wajib pajak ya itu memang memiliki kewajiban yang pertama itu untuk menghitung sendiri pajaknya berapa. Yang kedua, menyetor pajak. Yang ketiga, melapor pajak. Utamanya itu. Kalau nanti Anda itu bekerja ditempatkan di bagian pajak, tugasnya itu menghitung, menyetor, melapor. Itu pasti itu. Ya. Jadi Anda harus paham itu. Ya, Anda harus paham terkait dengan bagaimana cara perpajakan. Oke, yang pertama orang pribadi. Orang pribadi itu siapa? Yang saya katakan sebagai orang pribadi itu siapa? Diri sendiri. Apakah ada seorang wajib pajak orang pribadi? Belum. Tapi Anda bisa. Buktinya apa? Gimana? Buktinya apa? Kalau Anda itu dibuka sebagai seorang wajib pajak, buktinya apa? Buktinya, saya tidak apa-apa. Dibuktikan apa kalau Anda itu seorang wajib pajak? Orang pribadi. Apa? Apakah Anda sudah bekerja? Enggak, maksud saya nggak bertanya Anda sudah bekerja, maksudnya apakah Anda sudah bekerja baru dikatakan sebagai seorang wajib pajak? Belum tentu. Terus apa yang menunjukkan bahwasanya Anda itu adalah seorang wajib pajak? Punya NPWP. Iya? Tadi ada suara kemana? Punya NPWP. Punya NPWP. Apakah punya NPWP udah dikatakan sebagai seorang wajib pajak? Iya? Ya atau benar? Ya atau tidak? Benar. Benar. Oke. Jadi sebagai contoh saja, ada seorang mahasiswa. Buktinya apa? Buktinya apa? Oke, saya sambil jalan ya. Aku kok enak terus. Buktinya apa? Kalau Anda itu seorang Anda itu adalah seorang wajib pajak. Anda seorang mahasiswa. Aku dulu Jakarta. Kuliah kok aja. Buktinya apa? Kuliah lah, kok sama orang itu kan bener kuliah. Ya, sama. Kalau Anda
menjadi seorang wajib pajak, maka Anda harus punya kartunya. Apa itu? Nomor pokok wajib bayar. Ya, oke, itu buktinya. Langsung badan. Nah, badan apa? Kalau badan itu apa? Apa? Badan itu apa? Apa yang badan? Apa badan? Teman-teman yang lain juga boleh menjawab. Badan apa badan? Pengertiannya? Kita sini tanya. Banyak yang bahas soal mana? Adisti kemarin, Adisti. Badan itu menurut salah. Salah sih Pak. Oh sama nih Pak. Oke. Suatu misalkan suatu organisasi. Oke. Mbak. Badan itu apa? Oh, apa aja boleh sama yang boleh sama ya. Kita bakal minta sama ini ya. Satu orang yang kasih ini ya. Usaha, badan usaha. Maksudnya sama kayak Adisti. Tak boleh sama, harus beda. Harus punya pemikiran sendiri. Seorang mahasiswa, ayo. Apa ya? Setahu kamu itu badan apa? Badan usaha milik negara. Badan usaha milik daerah. Itu contoh ya. Ada menurut ada apa? Ayo, tidak usah takut. Oke, lewat lagi. Sebuah orang, sebuah bunga atau sebuah orang? Atau sekutu bunga? Sekumpulan orang? Tok. Sekumpulan orang itu badan? Ya. Yang mana? Yang melakukan usaha maupun tidak? Yang melakukan usaha maupun tidak? Bentuk usaha, badan itu bentuk usaha. Jawabannya ada yang benar. Nih yang dikatakan seperti itu. Ya, badan itu benar sekumpulan orang. Dikatakan sebagai badan itu adalah sekumpulan orang dan atau muda. Ada kumpulan orang, ada kumpulan muda. Yang merupakan kesatuan. Jadi di dalam itu ada orang maupun data model gitu ya, jadi satu begitu ya, jadi satu kesatuan. Baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak menjalankan usaha, itu badan. Ya, itu badan. Ya, jadi sekali lagi ada yang dikatakan sebagai badan itulah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sekali lagi yang meliputi PT. Apa itu PT? CV? CV? Hei, CV. PT persoalan terbatas. Oke, CV? Oke. Firma? Minyak
Frank, ya, itu firma. Apa firma? Firma apa? Hei, firma. Per, per, hah? Ayo yang benar. Yang benar, gak apa salah. Hei, gak apa-apa kok salah. Firma, minyak goreng. Firma, per, semua perusahaan. Per, Persekutuan. persekutuan. Itu firma. Betul. BUMN? Yes. BUMD? Iya. Oh, koperasi, organisasi sosial dan politik, yayasan dan organisasi lain sejenisnya. Jadi sedikit penjelasan di sini. Di situ ada firma, ada PT, ada CV, ya, ada BUMN, BUMD, begitu ya, ada koperasi. Memang itu orientasinya pada profit oriented, benar ya. Jadi itu menjalankan usaha. Sekarang pertanyaannya, yayasan itu menjalankan usaha enggak? Yayasan menjalankan usaha enggak? Kayak misalkan di STI Surakarta ini kan ada yayasannya, Yayasan Bina Wira Swasta Surakarta. Itu menjalankan usaha enggak? Tidak. Artinya apa? Tadi kan dijelaskan di sana. Ya, yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Ya, yang menjalankan usahanya siapa? STI. Yang tidak menjalankan siapa? Yayasannya. Yayasan STI itu di bawah naungan dari Yayasan Bina Wira Swasta Surakarta. Begitu. Jadi dua-duanya Yayasan Bina Wira Swasta Surakarta itu juga dikatakan sebagai badan, STI Surakarta itu juga dikatakan sebagai badan. Gitu nggih? Atau organisasi lain yang sejenisnya. Organisasi sosial dan politik termasuk apa itu? Partai. Ya, partai itu termasuk. Emang ada Pak aliran dana? Ada partai. Ada. Apalagi ada pemilu kayak, teko mending-mending. Dananya itu banyak sekali. Ya, jadi sekali lagi itu dikatakan sebagai badan. Jadi orang pribadi itu awak dhewe ya, sama-sama kita dibuktikan kalau kita sudah punya NPWP. Seperti itu. Terus ada lagi masa pajak. Ini beberapa istilah-istilah terkait dengan masa pajak ya. Jadi kalau saya ngomong masa pajak itu berarti kan beberapa istilah ya. Yang pertama adalah masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan. Jadi tugasnya ada itu menghitung, menyetor dan melaporkan. Satu lagi sebenarnya memotong, ya, menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan. Ya, terkait dengan perpajakan ya yang terutama dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Jadi sekali lagi yang dikatakan sebagai masa pajak itu jangka waktunya per periode. Periode dalam perpajakan maksudnya itu per bulan. Jadi kalau saya ngomong masa pajak, ya masa pajak itu berarti bulan apa? Ya, berarti kalau saya ngomong Maret, berarti masa pajaknya bulan Maret. April, masa pajaknya bulan April. Mei, masa pajaknya bulan Mei. Begitu. Ya, jadi bukan berarti kalau masa pajak itu 1 tahun seperti itu, enggak. Itu namanya tahun pajak kalau dalam perpajakan. Tapi kalau masa pajak itu per bulan. Jadi kalau ada istilah namanya masa, itu berarti bulan. Masanya apa? Ya, bulannya pada bulan berapa? Maksudnya seperti itu. Itu nggih. Dan satu lagi ada juga tahun pajak. Ya, tahun pajak. Tahun pajak itu apa, Pak? Jangka waktu 1 tahun kalender. Nah, ini bedanya. Kalau masa pajak, jangka waktu yang berdasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor. Tadi bulanan tadi, mana kan dihitung, kemudian dipotong, kemudian disetor, kemudian dilaporkan itu biasanya per bulan.
Maka dikatakan sebagai per bulan, ya, atau masa pajak itu bulanan. Tapi kalau tahun pajak itu adalah jangka waktu 1 tahun kalender. Periodenya itu mulai Januari sampai Desember, 1 tahun. Gitu ya. Bisa bedakan nih antara masa pajak sama tahun pajak. Atau tahun takwim, ya. Entah itu tahun kabisat atau tahun Masehi. Tahun Masehi 365 ya. 366. Kalau tahun kabisat itu tanggal 365. Yang bedakan apa, Pak? Yang bulan Februari, ya kan? Kecuali, jadi istilahnya tahun pajak itu boleh 1 tahun, periodenya mulai Januari sampai bulan Desember. Kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Misalkan mulai periodenya itu bulan Juni, berarti berakhirnya pada bulan Juni tahun berikutnya. Itu diperbolehkan. Intinya itu 1 tahun kalender, ya, ataupun menggunakan tahun buku itu boleh. Kan ada beberapa perusahaan itu menggunakan tahun buku. Oke, itu ya. Jadi bisa membedakan ya antara yang masa pajak sama tahun pajak sama masa pajak, seperti itu. Itu beberapa istilah yang mungkin nanti itu akan seringkali kita dengar, atau mungkin saya sering mengucapkan terkait dengan beberapa istilah ini, biar teman-teman itu dari awal tuh paham ya apa yang dikatakan sebagai wajib pajak, apa yang dikatakan sebagai badan, apa yang dikatakan sebagai masa pajak ataupun tahun pajak. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah nomor pokok wajib pajak. Ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan bukti bahwasanya kita itu sudah menjadi seorang wajib pajak. Tahapan pertama, seorang wajib pajak harus memiliki namanya NPWP. Pak, pertanyaannya, apakah NPWP itu harus sudah bekerja? Jawabannya tidak. Ya, apabila Anda pengen membuat NPWP sekarang pun juga bisa. Tapi biasanya dibuktikan dengan KTP. Cuma itu saja, ya, KTP. Biasanya kalau Anda itu membuatnya itu datang langsung ke kantor pajak, KPP atau DJP, KPP terutama, biasanya tanyain kerja di mana, penghasilanmu berapa, biasanya seperti itu. Tapi kalau online nggak ada yang tanya, ya, nggak ada yang tanya. Biasanya akan langsung dibuatkan, ya. Kalau Anda datang ke kantor itu butuh waktu kurang lebih 10 menit, udah jadi NPWP, dibuatkan sana. Tapi kalau Anda itu membuat sendiri secara online, itu butuh waktu kurang lebih seminggu sampai kartu itu jadi dan sampai rumah. Nah, seperti itu. Itu sekali aja, ya, sekali aja. Jadi nggak perlu kita membuat berulang-ulang. Anda itu bekerja, terus kemudian Anda di PHK, nggak bekerja, NPWP-mu mau hapus, terus kemudian bekerja lagi, membuat lagi, nggak perlu. Ya, hanya sekali saja. Ya, hanya sekali saja. Jadi artinya Anda itu nggak usah bolak-balik untuk membuat. Nah, untuk nomor pokok wajib pajak sendiri atau NPWP sendiri, itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan. Utamanya itu sebenarnya. Utamanya Anda itu punya NPWP itu sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Intinya itu orang pajak itu biar bisa mengidentifikasi, ya, apa yang sudah dilaporkan, berapa yang sudah dilaporkan. Karena apa? Karena memang seorang wajib pajak itu dalam perpajakan itu kita mengenal namanya self assessment atau melihat dirinya sendiri. Anda itu mau menghitung asetmu berapa, Anda mau menyetor berapa,
Anda mau melaporkan berapa, itu tidak ada intervensi dari orang pajak. Cuma orang pajak itu cuma satu saja. Coba deh Anda laporkan dalam 1 tahun itu Anda itu mendapatkan penghasilan berapa. Bener nggak? Gitu aja. Nek orang bener, biasanya dia tahu. Dimintai bukti-buktinya, dimintai laporan keuangannya kalau badan atau BUT atau badan usaha tetap, terus kemudian diidentifikasi. Kowe ngapusi apa ora? Orang pajak itu memberikan kepercayaan penuh kepada teman-teman, kepada badan, kepada OEP-OP, tapi teman-teman itu menyelesaikannya itu atau menghitungnya sudah benar atau belum. Itu biasanya akan diidentifikasi. Ya, terus kemudian apabila ada beberapa, biasanya kalau orang kaya yang lagi booming sekarang itu siapa? Indra Kents, Doni Salaman, ya. Biasanya itu kalau dia itu nggak wajar, dia tanya pajak itu mesti bingung, ya. Karena kan kayak trading, tahu trading ya? Trading itu kita itu melihat pergerakan kurva, ya. Ketika naik gitu, berarti kita untung. Tapi kalau udah selesai gitu, kan gitu, ya. Dan itu menggunakan pasarnya adalah pasar Amerika biasanya, Eropa, Amerika, gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan itu biasanya langsung masuk ke rekening kita. Jadi tidak kayak ada jual beli, ada bukti fakturnya, kemudian nanti bukti fakturnya berapa. Misalkan saya penjual, Anda membeli barang saya, kan ada fakturnya nih, ada berapa, 3 rangkap misalkan ya, satu buat saya, satunya buat Anda, satunya nanti direkap nanti diberikan ke kantor pajak sebagai laporan, seperti itu kan? Kalau di trading kan, langsung masuk ke rekening kita. Siapa? Reza Rahab, iya, yang di Sawer 1 miliar itu, dia bingung juga nih, ya, makanya dia kan telepon langsung kan. Tak kembalikan uangnya atau gimana, udah buat kamu aja gitu. Tapi itu kan masuk sebagai penghasilan. Semua penghasilan, sekali lagi, semua penghasilan yang kita terima itu harus kita laporkan. Pajaknya ranjalu kok. Cuma gue laporo, gue untuk piro. Gue gitu kan? Nah seperti itu. Nah sama juga. Doni Salaman ya, sama Indra Kents itu. Dia sebagai afiliator dari sebuah apa ya istilahnya Bino apa itu saya nggak begitu perhatiin ya. Dia sebagai afiliator, apabila nanti mengalami kerugian itu yang 20% masuknya ke perusahaannya, 80% masuknya ke dia. Cepet sugih loh kayak gitu. Ya, cepet kaya, bener cepet kaya gitu. Umur 23 tahun, Mak, semuanya. Umur 23 tahun udah punya Ferrari sama Porsche. Terus kemudian motor sportnya, mobilnya banyak. Terus kemudian rumahnya senilai 30 miliar. Umur 23 tahun. Umurmu berapa? Berapa? 18. Wih, kamu 18 tahun toh? Oh ya Allah. Tak kirain kamu udah 20-an. Belum ya? Oh, iya. Berarti aku seboros berarti ya. Oke. 18 tahun, bayangkan. Berapa tahun lagi? 23 tahun, Mbak. Selama 2 tahun dia bisa mendapatkan 40 miliar. Gila. Makanya ketika ditanya pajak dia bingung. Hartamu segitu banyak, kamu bayar pajak enggak? Pajakmu berapa? Ya kan? Ternyata kan terbongkar kan? Terbongkar semuanya. Ya, kalau hasilnya itu tidak baik juga nanti andilnya pun juga tidak baik. Kan seperti itu. Ya kan? Yang kayak kayak saya aja kan dari kecil, dari sedikit kita ngumpulin satu gitu aja. Bisa melihat bayar pernah megang. Dari pelan-pelan gitu ya. Itu umur 23 tahun udah hampir triliuner, 800 miliar ya, rekeningnya itu. Bayangkan, nolnya rolas.
Yuh kok sepuro ya lah, kayak kereta api gitu loh, jajar gitu ya. Kita aja ada di ATM ada duit 1 juta aja wis wah banget ya. Wah, kayak wis sugi-sugi ya. Tuku gitu kan. Itu kalau ada di ATM deh punyamu gitu tabunganmu aja. Misalkan ada rekening ada 10 juta aja udah. Ora mesti ayo makan iki lho aku tuh itu tas iki, tuku iki kan gitu aja. Ketok wis merasa sugih gitu. Ini bayangkan di dalam ATM dia, di tabungan dia, aset dia itu sekitar 800 miliar. Umur 23 tahun. Gak usah dibayangkan ya. Semoga kita juga kesamaan seperti itu ya, tapi dengan cara yang halal ya, yang baik seperti itu. Nah itu akhirnya ya semuanya ya akan disita semuanya, saya juga baik gitu. Nah saat kita pun juga sama. Dengan adanya NPWP ini kita mampu mengidentifikasi Pak Nuko ini rajin nggak membayar pajak. Pak Nuko ini sudah dipotong belum pajaknya. Pak Nuko ini sudah melapor belum untuk SPT tahunannya. Pak Nuko ini dia itu memenuhi semua hak dan kewajibannya itu bisa terkontrol semua. Gitu. Tapi sebenarnya NPWP juga dibutuhkan banyak. Jadi Anda itu jangan melihat dari kewajibannya seperti apa. Kan seperti itu. Kadang kita nggak tahu. Ya kan? Nah, artinya apa? Kadang itu kalau mahasiswa, kalau saya itu ngomong mahasiswa itu soalnya buat NPWP ribet itu apa? Nanti setiap tahun kita harus melapor. Jadi yang dipikir itu hanya kapan melaporkan. Ya kan? Tapi sebenarnya enggak. Kita punya NPWP itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Apa itu? Kue rambut tambang harus punya NPWP. Awakmu ketika Arab tuku omah harus punya NPWP. Ketika Anda mau bekerja, biasanya ditanya sudah punya NPWP atau belum. Jadi NPWP itu sebenarnya banyak manfaatnya. Jadi nggak usah khawatir. Ya, kalau Anda itu mau punya NPWP walaupun Anda belum penghasilan. Tapi untuk saat ini menurut saya nggak usah wae. Harus bekerja punya NPWP. Ya, sebelum bekerja biasanya itu Anda mau mencari pekerjaan di mana, setelah lulus mencari pekerjaan baru cari NPWP. Oke, cari NPWP. Seperti itu. Nah ini fungsinya. Kenapa kita itu butuh namanya NPWP? Yang pertama adalah sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, kayak tadi Anda itu seorang mahasiswa, maka Anda harus punya KTM. Kalau Anda seorang wajib pajak, maka Anda harus punya NPWP. Begitu. Kemudian yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran perpajakan dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, ya jelas ya. Biar Anda itu diawasi sebagai monitoring sebenarnya ya. Kalau Anda itu sudah diukur sebagai seorang wajib pajak, maka harus ada pengawasan di sini. Kalau Anda seorang mahasiswa, Anda itu seorang mahasiswa, Anda punya KTM, berarti kan Anda harus menjadi pengawasan dari kampus, seperti apa pembelajaran Anda. Makanya kan setiap semester kan ada namanya IPK, IPS, indeks prestasi semester, melihat perkembangan prestasi Anda seperti apa, itu dari sana. Kalau Anda bukan seorang mahasiswa, Anda nggak punya KTM, ya gimana ya? Berarti kan Anda seorang biasa. Siapa juga nggak tahu Anda itu apa benar mahasiswanya atau enggak, kan saya nggak tahu. Ya kan? Kalau Anda nggak punya KTM, kan seperti itu. Itu beberapa fungsi. Kenapa itu kita butuh namanya NPWP. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak Pak NPWP itu dihapus? Jawabannya boleh. Jadi maksudnya itu kalau Anda sudah punya NPWP, sekiranya itu sudah nggak dipakai atau nggak digunakan kembali, NPWP itu boleh dihapus. Bagaimana atau ketentuannya seperti apa kalau kita itu mau menghapus NPWP? Yang pertama, diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Misalkan Mbak atau Mas yang ada di sini begitu ya, orang tuanya dulu sudah punya NPWP, sudah sepuh,
sudah nggak bekerja. Begitu. Kalau kita punya NPWP, kewajibannya kita itu kan harus melaporkan penghasilan kita setiap tahunnya. Ya kan? Kalau WPOP wajib-wajib orang pribadi itu setiap tahun sekali kita melapor. Batasnya bulan Maret tahun berikutnya. Berarti akhir bulan ini adalah batasan untuk melaporkan SPT tahunan untuk WPOP. Nah, apabila orang tua panjenengan itu sudah sepuh, sudah tidak sanggup lagi dan tidak bekerja, wajib pajak pribadi itu sendiri ataupun lewat ahli waris menggunakan surat kuasa itu NPWP-nya boleh dihapuskan. Jadi artinya NPWP itu boleh dihapus. Jadi biar kewajibannya itu udah nggak dijalankan lagi. Selesai begitu lah, harapannya itu selesai. Begitu. Itu diperbolehkan. Jadi artinya itu NPWP itu boleh dihapus. Ketentuannya seperti itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak badan registrasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Wajib pajak badan, baik yang menjalankan usaha maupun tidak menjalankan usaha, karena penghentian yayasannya itu dihentikan, wes selesai, bubar, atau penggabungan usaha. Penggabungan usaha itu misalkan itu di merger atau diakuisisi. Ya, di merger atau diakuisisi. Misalkan perusahaan A dan perusahaan B, kemudian perusahaan B itu diakuisisi perusahaan A menjadi bagian dari perusahaan A, ya udah berarti NPWP dari perusahaan B itu boleh dihapuskan karena menjadi bagian dari perusahaan A. Begitu ya, dipaham ya? Itu yang dikatakan sebagai digabungkan. Kalau dihentikan berarti selesai. Jadi bukan karena kayak yayasan begitu ya. Saya mendirikan yayasan, kemudian ada NPWP badannya, kemudian sudah nggak menjalankan lagi yayasannya, kemudian dihentikan. Itu boleh dihapuskan NPWP. Nih yang nomor 3 nih. Bagi mbak-mbak atau wanita ya. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP. Misalkan panjenengan nanti yang perempuan bekerja dan memiliki NPWP. Kemudian menikah. Pastinya ya, masuk orang menikah ya toh. Setelah memiliki NPWP, ada pekerja memiliki NPWP dan menikah. Nah, sebelum menikah, Anda itu dengan calon suami Anda itu membuat perjanjian pisah harta atau tidak. Biasanya kan gini. Contoh saja, Raffi Ahmad Nagita Slavina itu sebelum menikah dia itu membuat perjanjian dulu pisah harta. Wekmu. Hartamu berapa? Tulis. Hartaku berapa? Tulis. Karena waktu itu memang yang paling kaya adalah Nagita Slavina dibandingkan Raffi Ahmad. Sekarang kebalikan. Yo, itulah mukjizatnya kalau menikah. Saya nggak tahu. Sebelumnya nggak punya apa-apa, jadi apa-apa punya apa-apa. Begitu ya. Nah, apabila ini wanitanya sebelumnya sudah bekerja, memiliki NPWP dan menikah, dan dengan calon suaminya itu tidak membuat perjanjian itu pisah harta. Artinya ya wekmu, wekku. Berarti bersama. Ya, atau bersama. Dan penghasilan dalam hal ini suami dari wanita itu telah dapat jadi wajib pajak. Misalkan suamimu itu juga bekerja dan sudah punya NPWP, maka punyanya si istri NPWP-nya boleh dihapus. Ya, ini boleh dihapus. Istri sebelumnya, calon istrinya sebelumnya menikah, sebelumnya bekerja dan punya NPWP, kemudian menikah dan tidak membuat perjanjian pisah harta, di mana suaminya itu juga bekerja dan terdaftar menjadi seorang NPWP, maka punyanya NPWP istri itu boleh dihapus. Nanti di NPWP-nya itu jadi satu. Misalkan Nuko garing istrinya siapa, biasa jadi satu. Begitu. Itu lebih enak. Kenapa? Karena nanti Anda itu kalau punya NPWP sendiri, ketika PTKP Anda dihitung satu-satu lagi. Tapi kalau seperti itu, Anda itu udah menjadi tanggungan suami.
suami karena hartanya harta bersama. Ya kowe besok pengen harta bersama atau pisah harta? Delok sik Pak, wis sugih sapa? Ya ta? Nek sugih aku ya pisah harta, Pak. Engko wedine aku mau dimanfaatke. Kan biasa seperti itu. Ya jaga. Ya, tapi mosok ya mau menikah cuma jagani nek besok orang terus mosok menikah munggo dolanan ya aja ya ta? Ya benar-benar dicari yang terbaik ya. Seperti itu. Seperti itu ya gambarannya. Jadi boleh dihapus apabila ini saya bilang apa namanya sebelumnya sudah punya NPWP untuk yang wanita. Begitu. Yang selanjutnya wajib pajak untuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di desa. Karena BUT ini bedanya apa kalau pada tadi yayasan atau bukan. Tapi BUT menjalankan usaha, bentuk usaha tetap yang menjalankan usaha dan dia menghentikan usahanya di Indonesia. Kenapa Pak? Karena apa Pak? Mungkin dia kolaps, bangkrut, ya udah ditutup, ya atau dia pindah perusahaan di luar negeri misalkan. Perusahaan di Indonesia ditutup, ya udah berarti NPWP-nya di Indonesia boleh dihapuskan. Dan yang kelima, dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Artinya dari DJP pun juga boleh langsung menghapus apabila wajib pajaknya itu tidak memenuhi semua persyaratan yang berlaku di Indonesia. Misalkan dia untuk penghasilan apa dan seterusnya, tapi dia nggak mau memotong, nggak mau melapor, nggak mau menyetor, ya udah dihapus saja. Jadi dia itu tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan untuk memenuhi undang-undang perpajakan. Tahapan pertama itu, seorang wajib pajak harus punya NPWP. Selanjutnya, pengusaha kena pajak. Selain wajib pajak, selain NPWP, ada juga istilah namanya pengusaha kena pajak. Dikatakan pengusaha kena pajak di sini atau PKP, itu adalah pengusaha melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Maksudnya gimana Pak ini? Anda pernah makan di restoran cepat saji? Pernah ya? Dikenai pajak PPN. Nah, berarti apa? Pengusahanya yang menjalankan usahanya itu dia memiliki atau dia seorang adalah pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak itu harus dikumpulkan dulu. Minimal omsetnya per tahun itu harus lebih dari 4,8 miliar per tahun omsetnya. Jadi kalau misalkan dia omsetnya lebih dari 4,8 wajib dikumpulkan sebagai pengusaha kena pajak. Tapi kalau misalkan kurang Pak, boleh nggak Pak dikumpulkan sebagai pengusaha kena pajak? Boleh. Harus ada kemauan sendiri dari pengusahanya itu. Misalkan omset saya itu cuma 2 miliar Pak, tapi saya mau dikumpulkan sebagai pengusaha kena pajak, itu apakah diperbolehkan? Boleh. Ya, tapi kalau dia lebih dari 4,8 miliar omsetnya wajib dikumpulkan sebagai pengusaha kena pajak. Artinya apa? Dia omsetnya sudah besar, pajak yang dikenakan pun juga besar, maka dia boleh mengenakan PPN, terutama untuk barang kena pajak yang dijual. Itu PKP. Harus dikumpulkan dulu. Sama kayak NPWP tadi. NPWP itu untuk WPOP maupun badan. Tapi kalau pengusaha kena pajak itu hanya untuk pengusaha yang dia itu melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Fungsinya apa? Nih fungsinya. Yang pertama, sebagai pengenal identitas PKP yang sebenarnya. Nih pengusahanya siapa namanya, bidang apa penghasilannya, ya. Terus kemudian untuk pemenuhan kewajiban PPN dan PPNBM. Tahu PPN ya? PPN itu apa? Pajak pertambahan. Kalau PPNBM pajak. Kalau PPNBM pajak penjualan barang yang dikatakan sebagai barang mewah itu apa?
Yang dikatakan sebagai barang mewah itu apa? Ake itu barang mewah bukan? Oh bukan. Barang mewah itu apa? Handphone barang mewah? Bukan. Terus apa barang mewah? Emas. Emas apa? Emas loko? Atau emas replikan? Emas. Emas itu barang mewah. Apakah teman-teman nggak punya emas? Nggak punya, Pak, kan saya anak tunggal. Saya punya Pak emas, Pak. Emas ketemu gede. Iya. Emas itu juga termasuk. Apakah semuanya nggak punya emas? Mbaknya punya. Sebelahnya punya emas. Punya? Nggak punya emas. Bukan emas kandung, Mbak. Emas itu loh, cincin, opo. Nggak punya. Emang nggak suka ya? Punya emas, Mbak? Punya. Punya. Berarti bukan barang mewah. Apa kalau itu barang mewah? Kendaraan. Punya kendaraan, Mbak? Punya kendaraan? Oh, berarti bukan barang mewah. Barang mewah itu apa? Barang mewah itu apa, Mbak? Barang bermerek. Barang bermerek. Merekku Sinek. Mewah ini. Merek itu seperti apa, Mbak? Dior. Terus Gucci. Berarti Gucci kan ini pot. Oh itu ya, itu barang mewah. Gak punya. Anda gak punya Gucci? Gak punya Dior? Balenciaga? Hermes? Gak punya? Tak dudui diskonan. Dodolan tas yang pinggir. Itu mereknya Gucci. Itu barang mewah bukan? Artinya barang mewah itu apa, Pak? Barang mewah itu barang yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Itu barang mewah. Kalau dia hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja, itu kan sebagai barang mewah. Apapun itu. Contohnya misalkan, kamu tahu Harley Davidson? Motor. Apakah semua orang punya? Enggak. Mobil Ferrari. Tahu? Apakah semuanya punya? Enggak. Iya kan? Berarti tas Gucci, apakah semua punya? Banyak ya, tapi itu bukan barang mewah. Pokoknya gini, kalau udah banyak orang yang punya, bukan barang mewah. Tapi kalau yang beberapa, misalkan ya Dior itu mau mahal, terus Hermes itu mahal, terus kemudian apa Mbak? Channel, apa lagi? Mereknya merek Jerman tuh? Masa apa nih mau cocok-cocokan biasanya sebenarnya ngono kuwi. Apa lagi, Pak? Bukan apa lagi ya? Merek Jerman. Bukan Charles Kit, bukan Cika, biasa itu. Lagi. Kalau selain Balenciaga, terus Dior, terus apa lagi, Mbak? Bukan Hermes, terus apa lagi? Ahli aku. Lagi. Louis Vuitton. Apa, Mbak? Lali aku. Mas pokoknya kuwi lah. Ya. Kapal pesiar, jet pribadi, itu barang mewah. Ya. Itu. Kemudian ketiga, untuk pengawasan administrasi dan ketertiban perpajakan. Itu fungsi dari PPKP. Jadi artinya pertama Anda itu harus punya NPWP, yang kedua kalau Anda seorang pengusaha, Anda harus bukan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, ketika Anda sudah ini ya, maka Anda juga harus paham bagaimana cara untuk kita melaporkan, ya, melaporkan pajak. Untuk melaporkan kita harus melewati namanya SPT. Sekarang banyak ya, e-SPT, e-filing ya, itu banyak cara untuk melaporkan. Sekarang kita online semuanya.
Tapi ini saya jelaskannya itu biar teman-teman itu gambarannya tahu. Isiannya juga sama kok, cuma ini adalah e-form-nya, e-form untuk SPT-nya. Nah, untuk SPT sendiri, yaitu adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Maksudnya bagaimana Pak ini Pak? Jadi SPT itu untuk memberitahukan hartanya kita itu berapa, utang kita itu berapa, penghasilan kita itu dari mana saja. Nah, kita dalam 1 tahun itu kalau WPOP, wajib pajak orang pribadi, itu kita akan menjelaskan di sana, akan dilihat semuanya di sana, kita tuliskan di sana. Misalkan kue duwe omah, harganya piro, duwe mobil piro, harganya piro. Ketika Anda punya motornya berapa, penghasilan motor dari mana saja, itu dijelaskan semuanya. Gitu ya. Terus kemudian kamu sudah bayar pajaknya berapa, itu dilaporkan di sini. Setiap bulannya sudah dipotong berapa, itu dilaporkannya di sini di SPT. Nah, bentuknya seperti ini. Yang sebelah kanan itu ada SPT tahunan untuk pajak penghasilan badan. Yang sebelah kiri untuk SPT tahunan WPOP. Formulirnya 1770S untuk yang WPOP, kemudian untuk yang badan 1771. Untuk yang WPOP itu ada 2, 1770S sama 1770SS. Yang 1770S itu yang penghasilannya per tahun lebih dari 60 juta. Ngisinya menggunakan 1770S. Kalau penghasilan Anda itu kurang dari 60 juta per tahun, maka menggunakan yang formulir 1770SS. Jangan sampai keliru. Ini saya contohkan di sini 1770S. Ini yang penghasilannya per tahunnya lebih dari 60 juta. Ya, kalau misalkan 1770SS itu lebih simpel lagi. Itu yang nilainya penghasilannya kurang dari 60 juta 1 tahun. Untuk yang SPT tahunan pajak penghasilan badan itu ada seperti 1771. Tapi kalau badan itu ada 2, SPT tahunan sama SPT masa sama SPT tahunan. SPT masa itu per bulan, jadi melaporkan setiap bulan yang sudah dipotong itu dari karyawannya berapa, sama SPT tahunan itu untuk periode mulai Januari sampai bulan Desember. Begitu. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya tentang. Yang pertama. Yang kedua, untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Itu fungsinya. Sekali lagi tadi saya jelaskan, kalau Anda itu mendapatkan penghasilan dalam 1 tahun, itu harus dilaporkan penghasilan piro. Kue tuku aset opo ae. Dari sebelumnya kamu punya 1 motor, di tahun berikutnya Anda punya 2 motor, tahun berikutnya itu masih wajar. Tapi kalau sebelumnya Anda punya 1 motor, tahun berikutnya Anda itu punya Ferrari begitu ya, tas Gucci dan apa Anda laporkan, mesti kue ditulis. Penghasilan ini sama. Nanti akan dicek penghasilan ini berapa. Nah, penghasilan kamu itu cuma 1 tahunnya itu cuma 60 juta, orang mungkin kowe iso duwe untuk Ferrari. Untuk Ferrari ini sama ngendi? Masih biasanya akan dicek, ditanyain. Bukannya nggak curiga ya, tapi cuma mengkonfirmasi saja. Kok kamu dapat Ferrari dari mana? Belinya di mana? Penghasilanmu berapa? Penghasilannya 60 juta Pak per tahun Pak. Lah kok iso tuku Ferrari? Ferrari harganya piro? Berapa M? Lah kowe duit saka ngendi kan mesti kayak gitu. Ditelusur lagi. Nah, akhirnya kayak gitu. Mesti iki hasil enggak bener. Mesti. Enggak logis lah, ya toh? Sak suge-suge wong gitu ya. Itu harus butuh proses begitu. Ahmad Saroni itu yang satunya itu dia jadi orang seperti itu tuh butuh 26 tahun.
26 tahun itu baru bisa seperti itu. Mulai dari itu ke sopir sampai dia itu crazy rich sekarang. Raffi Ahmad dulu itu seperti apa? Sama. Rudi Salim itu seperti apa? Orang kaya beneran itu malah justru dia itu merendah. Nek orang OKB, orang kaya baru itu malah sok bantu, loyal banget duit nyo gitu loh. Orang itu, kok gini amat. Sak sugi-sugi itu, orang itu mesti hidupnya itu sederhana. Pasti loh. Ya, tidak menghambur-hamburkan ngerti-ngerti ini nyawer sak miliar, gila loh. Nah, apa-apa nyawer sak miliar kan ini kita aja belum tentu loh. Dia itu langsung dikasihkan gabut jam 3 malam, Mbak, tuku mobil listrik. Gabut reso turu lo tuku mobil listrik ki. Gila bener ya. Aku reso turu kuwi glimpang-glimpung, Mbak, nonton handphone, scrolling Instagram, Twitter ngono kuwi, Mbak. Kalau gabut ya, dia gabut beli mobil, Mbak. Sesuk-isuke teko. Gila. Enggak masuk akal. Ya, uangnya dari mana? Kita besok mau makan apa aja bingung gitu loh. Ya, kita hari ini healing ya. Kemarin kita healing gitu. Hari ini aja kita bingung karena uangnya udah habis kemarin gitu kan. Hari ini aku mau makan apa? Makan kemarin-kemarin wah loyal beli ini kan. Healing dong, healing gitu kan. Habis itu hari Senin, lengkap. Makan apa ya? Entah kemarin. Apakah seperti itu Anda juga? Sama. Kita seperti itu ya. Iya ya, pas waktu liburan itu beli ini. Alah, sesuk pikir sesuk gitu ya. Ketika kita hari Senin beneran, kita makan apa? Nih dompet delok, waduh, karek 20.000. Tanggal 6 sik suwe, sik tanggal 14, sik setengah bulan meneh, kita makan apa ya? Mikir ini itu gabut jam 3 pagi, beli mobil listrik 2 miliar. Gila. Ya Allah, ya Allah. Ya, semoga saya itu juga diberikan seperti itu ya Allah, tapi dengan cara yang halal. Gabut, tuku apa ngono ya, Mbak ya. Enak banget iki. Wis ra mikir apa-apa kowe. Oke, jam 9 ya. Oke. Kemudian jenis SPT ada SPT masa. Tadi udah disebutkan SPT masa itu berarti per masa ya. Jadi artinya per bulan. Tetap ini khusus untuk yang wajib pajak badan. Tapi untuk SPT tahunan itu berbeda ya. Untuk SPT tahunan itu ada surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terhutang dalam 1 tahun pajak. Itu baik untuk orang pribadi maupun badan. Ya, tapi kalau untuk SPT masa itu hanya untuk yang wajib pajak badan saja. Pribadi tidak usah. Oke. Terus kemudian satu lagi yaitu batas waktunya. Kapan? Nah, ini kadang teman-teman itu yang nggak paham. Batas waktu kita itu untuk melaporkan. Untuk melaporkan SPT masa itu, yang pertama untuk SPT masa dulu. Berarti untuk wajib pajak badan. Paling lama itu adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. Maksudnya gimana Pak? Kalau Anda itu pengen melaporkan masa bulan Maret, maka paling lambat tanggal 20 April. Kalau Anda mau melaporkan SPT masa pada bulan April, maka paling lambat pada tanggal 20 Mei. Dan seterusnya seperti itu. Itu kalau masa. Itu kalau untuk penyampaian SPT. Kalau penyetoran paling lambat tanggal 10. Jadi tahapannya itu memotongnya itu setiap akhir bulan, terus kemudian menyetornya itu paling lambat tanggal 10 hari setelah tanggal masanya itu ya. Jadi kalau Maret berarti tanggal 10 April paling lambat. Untuk penyetoran SPT masanya paling lambat tanggal 20 April. Untuk SPT tahunan pajak, wajib pajak orang pribadi, kalau WPOP sekarang, kita harus melapor namanya SPT tahunan. Untuk SPT tahunan, paling lambat itu 13 setelah akhir tahun pajak. Jadi kalau maksimum tanggal bulan Maret ini, itu untuk SPT tahun 2021. Jadi kalau untuk yang tahun 2020, itu paling lambat Maret 2021. Untuk yang bulan pada tahun 2021 maksimum Maret 2022. Seterusnya seperti itu. 3 bulan setelah akhir tahun pajak berakhir.
Bedanya apa dengan badan? Kalau SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan itu paling lama 4 bulan. Jadi selang 1 bulan dari wajib pajak orang pribadi. Kalau orang pribadi bulan Maret, kalau untuk yang badan bulan April. Ya, paling lambat untuk melaporkan SPT-nya. Pak, kalau misalkan akhirnya Desember 2021, saya melaporkan Januari 2022 boleh? Boleh. Februari Pak boleh, Maret boleh Pak boleh, April boleh Pak boleh untuk badan. Kalau Mei Pak berarti Anda terlambat. Kalau terlambat gimana Pak? Kena sanksi. Sanksinya apa Kak? Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, sanksinya Anda dikenai denda 100.000 per tahun. Baru Anda bisa mengakses kembali. Buka, baru Anda melaporkan, tapi dikenai denda. Untuk badan, sanksinya berapa Pak? Untuk SPT tahunan sanksinya itu 1 juta per tahun. Sanksinya. Jadi kita harus tahu. Ya, jadi kalau bisa itu sebelumnya lebih bagus. Jangan sampai selebihnya. Karena akses sudah ditutup. E-filing sekarang sudah ditutup. Sekarang tinggal bisa SPT sama e-form untuk melaporkannya. Kalau itu sudah nggak bisa lagi, ya udah berarti Anda kena sanksi. Untuk wajib pajak orang pribadi, kalau Anda punya NPWP 100.000. Tapi kalau Anda untuk badan itu 1 juta. Begitu gambaran singkatnya ya. Udah, itu aja untuk pertemuan. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Selebihnya nanti kita bisa lihat di podcast ya, nanti materi-materinya dan bukunya ataupun undang-undangnya tadi sudah saya sampaikan, itu boleh dilihat, dicek di sana beberapa aturan-aturan terkait dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah hadir, baik itu secara offline maupun online. Insya Allah kita lanjutkan insya Allah minggu depan, semoga tidak ada halangan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yeay.